Nah, setelah Isra dan Mi'raj itu terjadi, apakah selesai? Ternyata tidak. Kalau ini dianggap sebagai hiburan, pulang dari hiburan ini secara fisik itu justru semakin tertekan dakwah beliau. Paginya itu Rasulullah cerita, maka orang banyak mengatakan hadza wallahi al-imrul bayyin. Demi Allah ini adalah perkara yang mengherankan. Nggak mungkin satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan itu tidak langsung dari Masjidil Haram pergi ke Madinah, ke Yathrib, dari Yathrib ke Mesir, ke Madian, Tursina, tempat Nabi Musa dapat wahyu pertama itu. Setelah itu baru ke Bethlehem. Coba bayangkan satu malam. Percayakah pian? Al-'ira la tutradu syahran min Makkah ila Syam mudbiratan wa syahram muqbilatan. Onta itu dari Makkah ke sana itu 1 bulan. Bulik 1 bulan juga, 2 bulan kata mereka. Apakah dia ini pergi cuma 1 malam? Qala fartadda katsirum mimman kana aslama. Al-Hasan mengatakan, maka banyak juga orang yang awalnya Islam itu jadi murtad. Walaupun kita cari siapa datanya, kita nggak ketemu ya. Ini ada ungkapan ini di Sirah Ibnu Hisham tadi, juz 1 halaman 398. Jadi intinya dari sisi logika wajar aja sih orang nggak percaya. Kemudian mereka mendatangi Abu Bakar menceritakan yang sama. Maka Abu Bakar mengatakan, wallahi la in kana qalahu laqad shadaq. Demi Allah, kalau memang benar Muhammad itu mengatakan yang demikian, ya sungguh itu benar. Ini Abu Bakar ya. Apakah Abu Bakar nggak pakai logika? Pakai juga logika. Iman tapi juga rasional beliau itu. Nabi Muhammad ini tidak pernah dalam sejarah berdusta, nggak pernah. Kemudian Abu Bakar mengatakan, apa yang mengherankan kalian? Fa wallahi innahu la yukhbiruni annal khabara la ya'tihi minallahi minas sama'i ilal ardi fi sa'atin min lailin aw naharin fa usaddiquh. Demi Allah, beliau itu memberi kabar kepadaku, wahyu telah turun dari langit ke sini dalam sebagian waktu kecil saja, aku benarkan kok. Terus Abu Bakar mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan hal tersebut. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ahaddasta haula'il qaum, apakah engkau telah berbicara kepada kaum tersebut, annaka ji'ta baital maqdis hadhil lailah, bahwasanya engkau telah pergi ke Baitul Maqdis pada malam ini, malam tadi maksudnya ya. Qala na'am, Rasul katakan ya. Jadi yang bisa kita petik di sini apa? Untuk urusan berita, walaupun Abu Bakar ini orang terpercaya, beliau ini as-siddiq, tapi tidak mencukupkan mendengar masyarakat. Beliau tanya langsung ke Rasul. Jadi kalau kita sekarang itu begitu juga lah. Kalau ada orang berbicara mengatakan ini dari Nabi, ini dari ini, maka hendaknya kita cek juga. Abu Bakar itu ngecek kepada Rasul. Ya, jangan kita dari katanya, cek dulu ke siapa sumbernya ini. Kadang kan ada hoax itu ya, berita. Kemudian hoaxnya di bawahnya dikasih ayat, dikasih hadis. Kesimpulannya keliru. Nah, perlu dicek maknanya apa itu. Nah, setelah Rasulullah itu mengatakan na'am, ya, tidak cukup Abu Bakar begitu. Maka Abu Bakar ngecek. Kata Abu Bakar, ya Nabi Allah, fasif huli, wahai Nabi Allah, beri aku penjelasan bagaimana keadaan Baitul Maqdis itu. Fa inni qad ji'tuhu, sesungguhnya aku dulu pernah datang ke sana. Kalau betul-betul datang ke sana tentu bisa menggambarkan kayak apa kondisi di sana.
Akhirnya Rasulullah menceritakan. Ya, setelah itu juga datang rombongan dari arah Syam yang bercerita bahwasanya mereka itu juga ketemu dengan Nabi. Nah, berarti sudah valid nih bicara informasi. Namun pian misalnya datang ada orang tuan guru misalnya ngaku Jumatan di Mekah. Jangan keburu percaya atau tidak percaya, cek aja dulu, bujurkah, adakah? Ya, siapa yang pernah ketemu di sana? Jam berapa berangkat, jam berapa buliknya? Karena ada yang kayak gitu. Jam 12 masuk kamar, katanya sholat Jumat di Makkah. Jam setengah 2 sudah keluar kamar, sudah tuntung jar sembahyang di Mekah. Dan kayak gitu ada yang percaya. Nah, di sana kan masih pagi. Lah itulah hebatnya Sidin, bisa membalik waktunya. Jadi waktu bisa dibaliknya. Jadi terserah ya, hendak Jumatan jam berapakah? Waktunya putar seorang. Abu Bakar itu percaya kepada Rasulullah, tapi beliau itu tetap tadi cek kepada Rasul, tanya. Jadi bukan, Islam itu bukan agama yang bikin orang jadi bodoh, bukan ya. Kita percaya yang gaib ya, tapi harus beritanya valid. Namun ada yang kayak gitu, pian bisa cek, culungi HP Sidin. Karena kalau iman pian di sana streaming lah. Nah kayak gini. Ingin melihat bagaimana kondisi di sana. Ya. Insya Allah kalau begitu kan bisa dianalisa. Abu Bakar ini untuk urusan gaib pun beliau ketemu Rasulullah tetap cek. Bapak saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Jadi banyak akhirnya orang-orang yang tadi nggak percaya, bahkan sampai sekarang masih ada yang nggak percaya itu. Nah, pasca Isra dan Mi'raj ini tantangan dakwah juga semakin berat. Ya, hingga puncaknya itu adalah adanya upaya untuk melakukan pembunuhan kepada Rasul. Ya, yang diinisiasi oleh Abu Jahal ini. Dan kepala-kepala suku mereka berkumpul, ayo kita cegat mereka. Ya, di jalan tol, bukan di jalan tol ya. Rasulullah itu mau dikepung rumahnya. Dan betul-betul dikepung. Nah itu yang peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 tahun. Ya. Kalau mengambil yang riwayat Al-Mansur Furi berarti 3 tahun pasca Isra dan Mi'raj. Kalau riwayat At-Tabari berarti 1 tahun setelah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita lihat runutan tadi lah, kita bisa ambil kesimpulan pertama, Isra dan Mi'raj ini bukan semata-mata untuk menghibur Nabi, tapi ini adalah ujian keimanan untuk menyaring orang-orang para sahabat ini, siapa yang paling kuat imannya, yang masih tersisa itu akan diberi tugas yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya apa? Tugasnya ya diberikan kekuasaan di Madinah. Kesimpulan ini bisa pian baca di kitab Ar-Rahiqum Makhtum. Ya, tulisan Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Mengemban tugas negara. Ya, tegaknya Islam di Madinah itu perlu orang-orang kuat iman. Yang nanti mereka akan dijadikan pemimpin bagi bukan hanya orang Arab, tapi sampai ke Mesir, sampai ke Palestina. Sebagaimana rute Isra Mi'raj tadi. Nggak lama setelah Isra dan Mi'raj yang dari Makkah ke Madinah ke Yathrib akhirnya terbuka, mereka menerima dakwah. Pada masa Umar, Mesir itu tunduk kepada Islam. Pada masa Umar pula Palestina tunduk kepada Islam. Untuk mengurus wilayah yang luas seperti itu perlu orang-orang yang memang kuat dari sisi imannya untuk mengemban risalah Islam.